Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ada 7 kerugian saat kalian mengajukan pinjaman ke bank. Jadi katanya sih, lebih baik kita pinjam ke pinjol aja. Ke bank tuh ribet. Kenapa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Nah, teman-teman, pinjaman di bank adalah bentuk pinjaman yang diberikan oleh bank kepada individu, atau bisnis, atau lembaga, dan lainnya. Dalam pinjaman bank, peminjam atau debitur menerima sejumlah dana dari bank dan setuju untuk membayar jumlah tersebut kembali dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tambahan bunga dan biaya lainnya. Proses pemberian pinjaman bank melibatkan evaluasi kredit nih, di mana bank melalui resiko peminjam berdasarkan riwayat kredit, pendapatan, aset, dan tanggungan keuangan lainnya. Terus juga, bank juga dapat meminta jaminan atau anggunan untuk mengurangi risiko mereka dalam memberikan pinjaman. Nah, setelah pinjaman disetujui, debitur dan bank biasanya mendatangani perjanjian pinjaman. Biasanya dokumen ini membuat syarat-syarat pembayaran, jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan ketentuan lainnya. Jadi nih, berbeda dengan pinjol yang tidak seribet itu. Cuman hanya duduk, buka aplikasi di HP, tanpa perlu tatap muka, dalam hitungan menit dana langsung cair. Tetapi meskipun pinjaman bank bisa menjadi solusi keuangan yang berguna bagi banyak orang, dengan cair dananya yang mungkin akan lebih besar nominalnya, dan bunganya juga lebih kecil dibanding pinjol, namun ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam sebelum mengambilnya. Oke, yang pertama nih, persyaratan di bank itu terlalu ketat. Nah, bank itu cenderung memiliki persyaratan yang ketat untuk memberikan pinjaman, termasuk persyaratan kredit yang baik, jaminan, anggunan, dan dokumen pendukung lainnya. Dan ini bisa sulit dipenuhi bagi beberapa individu atau bisnis. Yang kedua nih, proses aplikasi yang lambat. Nah, proses aplikasi pinjaman bank bisa memakan waktu yang lama, berhari-hari. Nah, ini menjadi hambatan bagi orang yang membutuhkan dana dengan cepat, beda dengan pinjol. Nah, yang ketiga, bunga dan biaya. Nah, bunga dan biaya lainnya bisa menjadi mahal nih, terutama jika tingkat suku bunga tinggi atau ada biaya tambahan terkait penanganan atau penundaan pembayaran. Nah, yang keempat adalah risiko keterlambatan. Ada risiko keterlambatan pembayaran yang dapat berdampak negatif pada kredit kalian, dan ini menyebabkan masalah keuangan di jangka panjangnya. Nah, yang kelima, keterbatasan penggunaan dana. Bank mungkin memiliki batasan atau persyaratan penggunaan dana yang dipinjam. Misalnya pinjaman untuk bisnis, mungkin harus digunakan untuk tujuan tertentu, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk tujuan pribadi. Ya, terus selanjutnya, risiko yang keenam adalah tanggungan anggunan. Nah, jika kalian menggunakan anggunan untuk mendapatkan pinjaman, kalian itu berisiko kehilangan aset kalian atau anggunan kalian jika tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sama pihak banknya. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 6 risiko yang dimana kadang orang berpikir lebih baik ke pinjol aja daripada kita ke bank yang ribet. Tapi pada dasarnya mau ke pinjol atau mau ke bank itu sama saja. Risikonya itu kalau kalian sedang gagal bayar, ya tetap aja akan dikejar-kejar sama debt collector. Bedanya mungkin kalau di bank itu ada DC lapangan ya sudah pasti dan masuk slik OJK, tapi kalau di pinjol belum tentu untuk keduanya. Oke, itu sih teman-teman, singkat saja info kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.